Setelah menutup telepon, Anissa berkata kepada Rika dengan sangat kesal, "Rika, maafkan aku. Ibuku mengalami insiden ditendang oleh kuda. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Saya yakin saya tidak akan bisa pergi hari ini." Rika tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit menyesal. Dengan penerbangan jarak jauh ini, dia semakin dekat dengan taipan wanita lokal di depannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa pergi karena kejadian yang tiba-tiba. Pikiran Rika tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan cepat, "Oh, Anissa, jika ibumu itu terluka parah, kamu harus melihatnya. Kalau tidak, aku tidak akan pergi hari ini, aku akan pergi ke rumah sakit bersamamu. Melihat ibumu itu, ketika ibumu itu baik-baik saja, mari kita kembali ke Indonesia bersama." Bahkan, Rika tidak terlalu peduli dengan wanita tua yang belum pernah ditemuinya itu. Belum lagi ibu Anissa, bahkan ibunya sendiri, dia tidak repot-repot bertanya, dan jarang kembali ke rumah orang tuanya selama bertahun-tahun. Alasan mengapa Rika mengatakan ini terutama karena dia tidak ingin menyia-nyiakan perjalanannya berikutnya ke Hong Kong. Lagi pula, dia masih menunggu untuk menghabiskan beberapa hari di rumah Anissa di sana. Jika Anissa tidak pergi hari ini, bukankah rencananya akan sia-sia? Anissa tidak menyangka Rika akan meminta untuk pergi ke rumah sakit bersamanya alih-alih pergi. Tapi kemana dia pergi ke rumah sakit, dia hanya ingin cepat menemukan alasan yang cocok untuk memancingnya mengambil umpan, sambil dengan cepat mengoleskan minyak di telapak kakinya dan menyelinap pergi. Jadi, dia berkata kepada Rika dengan sangat serius, "Rika, di dalam koper saya, ada banyak barang yang dibawa Mira untuk orang tuanya, beberapa tonik, dan beberapa obat efek khusus yang tidak dapat dibeli di Indonesia. Saya juga berjanji kepada Mira untuk membantunya membawa mereka ke Hong Kong hari ini. Kebetulan adik laki-lakinya bekerja di Hong Kong. Dia akan kembali ke daratan sehari sebelum kemarin, tapi dia tinggal di sini selama 2 hari untuk hal-hal ini. Jika saya tidak dapat mengirimkan barang kepada mereka hari ini, saya akan menunda bisnis mereka." Rika dengan cepat bertanya, "Apa yang harus saya lakukan? Tidak bisakah kamu pergi?" Anissa mengangguk dan berkata dengan tergesa-gesa, "Aku tidak bisa pergi hari ini, tetapi kamu bisa kembali dulu. Aku akan pergi ke rumah sakit hari ini untuk menyelesaikan masalah ibuku." Saat dia ditendang oleh seekor kuda, tubuhnya memang akan sedikit menderita, tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. "Aku akan bisa kembali besok secepat mungkin." Setelah berbicara, Anissa berkata lagi, "Jadi Rika, kamu terbang sendiri dulu hari ini, dan ngomong-ngomong, tolong aku dan bawa barang-barang Mira ke sana. Saya akan mengatur pembantu rumah tangga saya di Hong Kong untuk menjemput Anda di bandara. Biarkan dia membawamu ke villaku di Sisundao dulu. Lalu, saya akan membiarkan saudara perempuan Mira datang ke villa untuk menemui Anda untuk mendapatkan sesuatu. Kalau begitu kamu bisa langsung berikan saja koper ini padanya, lalu kamu akan menungguku di villa, dan aku akan ke sana besok." Alasan mengapa Rika mengatakan untuk pergi ke rumah sakit bersama Anissa adalah, dia takut perjalanannya ke Hong Kong akan sia-sia, tapi karena Anissa bilang begitu, yang artinya dia bisa pergi ke villanya di Hong Kong dulu, dan masalah besar adalah menunggunya selama sehari. Rika sebenarnya tidak ingin pergi ke rumah sakit untuk melihat seorang wanita tua yang belum pernah dia temui sebelumnya. Baginya, saran ini dimaksudkan untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu tanpa menunda yang lain. Jadi, dia mengangguk dan berkata dengan riang, "Oke, kalau begitu aku akan pergi ke Hong Kong dengan barang-barang ini untuk menunggumu." Ketika Anissa melihat bahwa Rika terpikat, dia segera menghela nafas lega, lalu tersenyum dan berkata, "Itu pasti sangat sulit untukmu, Rika. Kamu bisa check-in semua barang bawaanmu nanti, dan saya akan membiarkan sopir menjemput Anda di bandara setelah Anda sampai di sana."
Sopir akan membantu Anda dengan barang bawaan Anda, jadi Anda tidak perlu terlalu lelah. Selain itu, saya akan meminta sopir untuk mengatur terapis pijat spa terbaik di Hong Kong untuk menunggu terlebih dahulu di villa. Setelah Anda tiba di villa, mereka akan memberi Anda spa seluruh tubuh untuk Anda bersantai. Ketika Rika mendengar ini, dia langsung tersenyum dan menghela nafas. Oh, Anissa, kamu sangat bijaksana dalam pengaturanmu. Sebenarnya, kamu tidak perlu repot-repot seperti itu. Anissa berkata dengan serius, saya tidak suka ini. Anda telah banyak membantu saya, bagaimana saya bisa mengabaikan Anda? Dia menepuk bahu Rika dan berkata sambil tersenyum, ketika Anda tiba di Hong Kong, nikmati dulu. Aku akan membiarkan pengurus rumah mengatur agar kamu tinggal di kamarku di malam hari. Kamar saya memiliki kasur Hasten's senilai lebih dari $1 juta, yang hampir terbaik yang bisa dibeli di dunia ini. Anda harus merasakannya dengan baik. Oke, bagus. Rika mendengarkan seluruh detail dengan penuh perhatian, dan berkata dengan cepat, kalau begitu sudah beres. Aku akan pergi ke Hong Kong untuk menunggumu dulu. Oke, Anissa mengangguk dan berkata, situasi ibu di sana sangat mendesak, saya akan pergi dulu, dan saya akan mengirimkan nomor telepon Anda dan WeChat ke pengurus rumah tangga saya di sana, dan dia akan mengaturnya terlebih dahulu. Rika segera berkata, tidak masalah. Anissa menyerahkan kopernya kepada Elaine berkata dengan penuh terima kasih, Rika, aku serahkan ini padamu. Rika berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, serahkan semua ini padaku. Anissa merasa lega saat dia mengangguk, dan kemudian dengan cepat meninggalkan ruang tunggu. Setelah dia pergi, Rika dengan susah payah menyeret kedua kotak besar itu dan berjalan keluar perlahan. Setelah Anissa dengan cepat meninggalkan bandara, dia segera masuk ke mobil yang menunggu di sisi jalan. Pengemudi mobil adalah kaki tangan yang telah mendengarkan percakapannya dengan Rika di ujung telepon. Setelah Anissa masuk ke mobil, dia menyalakan mobil dan bertanya sambil tersenyum, apa orang yang bernama Rika itu mengambil umpan? Tentu saja, Anissa tersenyum dan berkata, selama aku keluar, ada beberapa bagal yang tidak bisa ditangani. Pria itu memukul bibirnya dan berkata, berapa banyak barang yang dia bawa kali ini? Anissa berkata, lebih dari 5,000 gram adalah barang high-end terbaru, yang sangat populer di kalangan pelanggan kelas atas. Selama dia bisa melewatinya, kita pasti bisa menghasilkan banyak uang. Pria itu bertanya lagi, berapa banyak yang bisa kau bagikan dengan kami? Ania memikirkannya dan berkata, selama aku berhasil membuat Rika mengambil barangnya, apakah itu berhasil atau tidak, akan ada 5,000 kerja keras dolar AS, jika dia berhasil mengambil barangnya, akan ada sekitar 20,000 hingga 30,000 dolar AS. Sangat bagus, pria itu berkata sambil tersenyum. Setelah ini selesai, ayo pergi ke Las Vegas. Santai saja dan bersenang-senanglah. Aku sudah memikirkan ini akhir-akhir ini, uang yang diperoleh dengan susah payah pada dasarnya diludahkan ke kasino tahun ini, dan di paruh kedua tahun ini, saya harus membiarkan kasino memuntahkannya kembali kepada saya. Anissa berkata, kau bisa pergi ke Las Vegas, tetapi jangan hanya fokus pada perjudian ketika kau sampai di sana. Umumnya, ada terlalu banyak penjudi jahat di tempat seperti itu. Kau harus menemukan cara untuk membodohi beberapa orang untuk pergi ke Meksiko. Anissa menghela nafas, aku mendengar bahwa pihak Mira baik-baik saja. Akan segera ada pertandingan yang sukses pergi ke Meksiko untuk operasi. Dan seorang lelaki tua akan kembali ke Indonesia dalam 2 hari. Dia akan menghasilkan banyak uang bulan ini. Pria itu bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak yang akan dia hasilkan?
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.